Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kali ini kita akan belajar tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Pada bab ini kita akan mempelajari 3 poin. Yang pertama tentang pengertian kerjasama, 2. Faktor pendorong kerjasama, 3. Faktor penghambat kerjasama. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Faktor pendorong terbentuknya kerjasama. 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya. Contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis alam. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Berikutnya, faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN ada 4. 1. Karena adanya perbedaan ideologi. Yang kedua, adanya konflik dan peperangan. 3. Adanya kebijakan protektif. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Pada tahun 2003, Komite ASEAN untuk Penanganan Bencana atau ACDM secara resmi dibentuk dengan mandat mempersiapkan program kerja beserta prioritas kegiatan yang kemudian dikenal sebagai Program Region ASEAN untuk Penanganan Bencana atau disebut ARPDM. ARPDM membuat kerangka kerja sama dengan ASEAN antara negara-negara ASEAN dan juga dengan mitra wicara dan organisasi internasional untuk periode 2004 sampai 2011. Rangkaian program terpadu ARPDM mencakup 5 komponen inti dan mencakup lebih dari 29 kelompok kegiatan. 5 komponen inti ARPDM meliputi 1. Pembentukan kerangka penanganan bencana regional ASEAN. 2. Peningkatan kapasitas. 3. Pertukaran informasi dan sumber daya. 4. Peningkatan kolaborasi dan penguatan kemitraan. 5. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan advokasi publik. Program Regional untuk Penanganan Bencana atau ARPDM. Kejadian tsunami telah mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menata kembali dan memperkuat kerjasamanya di bidang penanganan bencana. Masalah penanganan bencana tidak dapat lagi hanya dilakukan di tingkat sektoral, tetapi harus melibatkan seluruh sektor terkait, tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga regional. Bahkan melalui kerjasama internasional bila memang diperlukan. Dalam kaitan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan khusus para pemimpin ASEAN pasca gempa dan tsunami atau KTT Tsunami di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005. KTT Tsunami antara lain telah menghasilkan pernyataan bersama yang dikenal dengan nama Deklarasi Jakarta, yaitu deklarasi tentang aksi untuk memperkuat bantuan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pencegahan atas dampak bencana gempa bumi dan tsunami. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dibedakan menjadi 3. 1. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. 2. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Contoh bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. 1. Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah. 2. Membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3.
menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesehatan. 7. Pertukaran budaya dan seni. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. 9. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Adapun tujuan kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Contoh kerjasama politik dan keamanan adalah 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. 6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran serta kelembagaan antar parlemen. Adapun tujuan kerjasama politik adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. C. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam pendidikan. 1. ASEAN Council of Teachers Convention di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu, tanggal 8 Desember 2012 dengan tema Profesionalisme for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Penawaran beasiswa pendidikan. Yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN. Yang keempat, Olimpiade di bidang pendidikan. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN pada tahun 2015. Demikian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.